Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suwadi dari SMK YPT 2 Purbalingga, calon penggerak angkatan 6. Ingin melaksanakan kegiatan wawancara dengan beliau Bapak Kepala Sekolah SMK YPT 2, yaitu Bapak Riyadmoko SPJ. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Mati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Pak Mati demikian juga. Amin. Terima kasih Bapak. Bapak, kami di sini ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait kegiatan Bapak selaku kepala sekolah. Tentunya di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam kehidupan sekolah itu ada permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus terkait dengan kasus yang ini benar, ini juga benar, tetapi harus memilih. Tentunya untuk pertanyaan yang kami ajukan yang pertama itu adalah selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ini merupakan dilema etika ataupun prosedural itu bagaimana Pak? Selama saya menjadi kepala sekolah di sini, bahwa saya melihat bahwa kasus dilema etika, yaitu kasus benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih kemudian memutuskan antara dua pilihan, di mana dua pilihan itu benar secara moral, tetapi bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, pada saat kami harus memutuskan itu, tentunya yang pertama harus dengan pikiran yang jernih. Ya, kita harus menata, kemudian kita juga harus berpikir ya Pak, berpikir secara penuh. Jangan sampai kemudian ketika kita mengambil keputusan itu ada unsur suka dan tidak suka. Artinya kemudian ketika kita mengambil keputusan itu memang benar-benar itulah keputusan yang terbaik. Walaupun kadang keputusan terbaik belum tentu baik untuk orang lain, itu seperti itu. Tetapi kalau yang hubungannya dengan masalah yang bujukan moral, yaitu antara benar dan salah, tentu saja itu lebih mudah. Itu salah ya bisa langsung kita putuskan. Tetapi kalau yang benar dengan benar itu memang benar-benar ini yang sangat luar biasa. Seperti itu Pak, itu pendapat saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya dari dilema etika benar dan benar, tentunya perlu penyelesaian. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang tadi, yang dilema etika? Nah, pada saat kami harus mengambil keputusan kasus dilema etika, tentunya terlebih dahulu kami harus mempunyai data, kemudian fakta, kemudian siapa yang terlibat di sana. Maka perlu kita menganalisis benar salahnya. Kemudian kita akan membuat alternatif solusi untuk membuat keputusan itu. Kemudian akan melihat keputusan itu, setelah kita putuskan harus kita refleksi lagi, karena ini memang harus penuh pertimbangan. Karena kalau dilema etika itu memutuskan barang yang benar dengan benar, tetapi kemudian harus ditelusur ini nilai etikanya bagaimana, itu yang memang butuh pemikiran yang berat. Makanya setelah diputuskan itu pun harus direfleksi lagi. Harapan enggak ya yang saya putuskan seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita putuskan itu bisa diterima oleh yang bermasalah, seperti itu Pak. Berarti tadi sudah termasuk langkah-langkahnya sekali ya Bapak ya? Yeah. Berarti langkah-langkahnya di dalam pemutusan itu perlu pengkajian atau analisis yang terkait dengan ini yang terlibat siapa, Ya, terus bagaimana. Selain itu apakah ada perlu pengujian Pak? Misalnya ini secara hukum, ini secara etika dan sebagainya, itu perlu dianalisis Pak? Ya, tentunya analisisnya ke situ, karena ini menyangkut etika moral atau tidak, kemudian etika hukum apa tidak, kan itu perlu dilihat Pak. Berarti secara hukum ya
meskipun baik tapi hukum kok tidak begini. Iya, iya. Tentunya perlu diperhatikan, secara perlu diperhatikan. Ya, itu melanggar peraturan atau tidak. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Pada saat kita melangkah untuk mengambil keputusan hubungannya dengan kasus dilema etika, itu tentunya kita akan menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian sifatnya itu bagaimana, apakah urgent apa tidak, mendesak apa tidak, dan tidak dilema etika tersebut, maka pada saat kita mengambil keputusan tentunya ada alternatif dan solusi. Kita harus mengambil, kan ada beberapa alternatif untuk menentukan keputusan itu, kemudian nanti solusinya bagaimana. Tentunya kita lihat siapa yang terlibat, urgent apa tidak, kemudian itu waktunya mendesak apa tidak, harus segera diputuskan apa tidak. Kalau tidak kan memang butuh tadi alternatif, kemudian kita nyari solusi untuk memutuskan. Atau kalau lebih efektif itu menggunakan tadi uji tadi, Pak. Iya. Kalau secara hukum kok aman, berarti aman. Iya. Secara peraturan aman, Iya. berarti aman. Begitu. Kemudian yang berikutnya, Bapak, tentunya di dalam mengambil keputusan itu ada beberapa tantangan. Dan untuk hal-hal apa saja yang selama ini dapat dikatakan menjadi tantangan Bapak di dalam pengambilan keputusan, Bapak? Pada saat mengambil keputusan kasus dilema etika, lagi-lagi karena hubungannya dengan etika, ini masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting. Ya. Tetapi mau tidak mau kan harus ada keputusan. Nah, kemudian mana yang harus didahulukan? Serta adanya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya ada nilai rasa. Jadi apalagi kita orang timur ya Pak. Ketika kita mengambil keputusan tentunya kan rasa. Semua orang timur itu perasaannya sangat peka. Oleh karena itu hal tersebutlah juga yang kita gunakan sebagai pertimbangan. Karena tidak ada manusia yang sempurna tentunya seperti itu. Sehingga pada saat kami mengambil keputusan pun juga harus dengan rasa kami. Ya, ini itu yang kami lakukan seperti itu. Atau boleh dikatakan kalau sebagai dasarnya tentunya ini untuk masalahnya itu adalah ini untuk kepentingan siapa. Nah, kemudian ini mengandung unsur-unsur kebaikan tidak, karena ini sekolah tentunya keterlibatan untuk murid tidak itu. Berarti untuk kebutuhan murid itu paling utama, keputusan utama gitu. Dan tentunya yang bertanggung jawab gitu. Betul, yang tentunya kita kan untuk kepentingan umum terlebih dahulu, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi tidak ada anak ya tidak hanya anak seperti itu. Terima kasih, Pak. Kemudian apakah ada jadwal atau tata cara untuk memutuskan kasus-kasus yang dilema etika itu? Apa ini langsung, ini harus menunggu waktu gitu, Bapak? Untuk jadwal saya rasa kami tidak ada. Jadwal khusus tidak ada. Permasalahannya itu permasalahan ini kan tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Ya. Sehingga memang kita sulit untuk menjadwalkan. Kalau misalkan hari ini kita jadwal ada penyelesaian masalah, ya kalau hari ini ada masalah itu seperti itu, sehingga memang tidak ada jadwal khusus karena mungkin tidak bisa diprediksi kapan datangnya masalah itu. Tetapi jika masalah itu ringan, maka sebenarnya bisa langsung kita tangani, Pak. Tetapi jika masalah itu berat, maka akan lebih dahulu kita musyawarahkan. Biasanya saya akan berkonsultasi minimal dengan wakil kepala sekolah, ya, kemudian bila perlu ya dengan guru-guru yang dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah ini, atau mungkin kalau itu masalah dengan anak ya orang tua wali, bahkan dengan komite sekolah nanti yang akan kami libatkan dia mengambil keputusan ini. Tapi jadwal secara khusus memang tidak kami buat, tidak. Berarti untuk jadwal khusus tidak ada, tergantung kalau ada permasalahan menumpuk tentunya satu persatu akan diselesaikan. Kalau itu permasalahannya itu sulit, tentunya akan dimusyawarahkan dengan staf. Ya, kemudian yang selanjutnya Bapak,
adakah orang atau faktor-faktor tertentu yang bisa membantu dalam memutuskan permasalahan dilema etika selama ini di sekolah, Bapak? Pada saat saya harus mengambil keputusan hubungannya dengan masalah dilema etika lagi-lagi, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, juga orang tua yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan itu. Hal itu banyak membantu di dalam mencari alternatif solusi di dalam kami mengambil keputusan itu. Jadi akan melibatkan tentunya seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian tadi untuk yang membantu adalah waka terutama. Kemudian kalau memang bukan itu adalah semua dewan guru. Semua gitu. Kemudian yang berikutnya dari apa yang telah disampaikan Bapak, itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak yang telah mengambil keputusan di dilema etika? Nah, di dalam menangani kasus dilema etika ini, maka sebelum kami mengambil keputusan biasanya harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada. Banyak pertimbangan-pertimbangan setiap keputusan. Karena apa? Pastinya keputusan yang saya buat itu tidak akan memuaskan semua. Tentunya ada yang puas, ada yang tidak, kan seperti itu. Oleh karena itu, kemudian nanti ketika keputusan itu sudah kita buat, ya semuanya harus bisa menghormati serta bisa melaksanakan keputusan yang sudah kita tetapkan, itu seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa setiap keputusan itu pasti ada yang kontra itu ya. Iya, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu pasti. Itu seperti itu yang saya alami seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Demikian tadi untuk beberapa hal yang perlu kami tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan, terutama karena kasus etika. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan tentunya mohon maaf ini mengganggu kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah, dan terima kasih sekali lagi Bapak sudah mensupport untuk kami untuk dapat menyelesaikan pekerjaan kami selaku calon Terima kasih sekali Pak Wardi atas kerjasamanya dan mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan kok kurang pas seperti itu ya, karena memang ya inilah saya seperti itu, tetapi tentunya ya kami hanya bisa membantu seperti itu. Apa yang harus bisa kami lakukan ya saya lakukan. Sekali lagi mohon maaf bila mana jawaban-jawaban yang saya sampaikan itu kok kurang pas misalnya seperti itu ya, mohon untuk dimaafkan. Sama Pak, saya sudah mohon maaf yang sebelumnya. Mungkin ada perkataan yang kurang berkenan dari Pak Teguh. Terima kasih. Selamat. Terima kasih. Demikian tadi wawancara kami bersama Bapak Triatmoko SPD selaku Kepala SMK YPT 2 terkait dengan analisis di dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Mandi. Bapak minta waktu sebentar untuk melaksanakan kegiatan, yaitu untuk tugas kami selaku calon guru ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Suwadi dari SMK YPT 2, calon guru angkatan 6, dan diberi tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, tanggalnya bagaimana dan seterusnya. Bapak dari SMK Widya Manggala Purbalingga, bisa kami lihat Pak? Untuk selama ini di dalam penyelesaian kasus-kasus atau melihat kasus-kasus untuk membedakan bahwa ini termasuk dilema etika ataupun kejujuran untuk mengidentifikasinya. Ya, jadi terkait dengan masalah kasus.
ini biasanya yang rujukan moral atau nilai etika ini banyak kan menyangkut kedisiplinan. Yang di swasta ini masalah disiplin, baik itu disiplin siswa maupun guru terkait dengan waktu. Jadi terkait itu memang saya langsung terjun. Jadi sebagai contoh untuk disiplin waktu aja, untuk keterlambatan itu setiap sebelum jam 7 saya harus ada di pintu masuk. Entah itu setengah 7 atau mungkin jam 7 kurang 20, itu saya sempatkan setiap harinya di situ. Karena dengan demikian saya untuk melakukan diagnosa boleh atau penelusuran terkait dengan pelanggaran kedisiplinan ini saya tahu persis. Karena saya tidak mau itu hanya laporan dari almarhum saya tahu sendiri. Jadi seperti teman-teman guru, jadi saya tahu persis Pak. Jadi yang terlambat jam 7 dia baru datang itu pasti masuk kelas sudah terlambat. Apalagi yang siswa. Nah, karena untuk sekolah swasta ini yang namanya keterlambatan siswa itu tinggi Pak. Ya hampir lah itu merata. Nah, ini menjadi fokus kami. Problem utama bagaimana untuk menurunkan persentase keterlambatan siswa. Karena kalau siswanya sudah disiplin kayak waktu dan juga teman-teman dulu ini jadi saya langsung kata Bapak, kalau seandainya ada murid terlambat tetapi tadi anak sedang menolong orang kecelakaan itu bagaimana? Oke, itu saya sering dapati. Jadi alasan-alasan yang katakanlah bukan istilahnya alasan karena bangun siang, bukan. Katakanlah membantu orang tua, atau tadi mungkin ada kecelakaan atau menolong kecelakaan atau membantu. Kalau mungkin ada permasalahan atau kasus yang di sekolah Bapak itu terkait dengan tadi seperti anak sebetulnya terlambat, tetapi anak tadi sedang membantu orang tua. Itu terus bagaimana Bapak itu untuk mengambil keputusan Pak? Prosedurnya bagaimana? Oh iya, kita kan bersama dengan BK. Saya kan dengan itu Pak. Bapakku itu atau Pak yang di BK ini yang ngurusi anak-anak itu terlambat dan juga 23. Tolong itu diinventarisir itu anak-anak katakanlah sering terlambat, ini terlambat sekali apa? Tapi benar-benar ditandai anak ini nama siapa dan dari mana kita harus tahu gitu loh. Ya, karena anak kan punya karakter sendiri gitu loh. Karena ada anak yang udah pinter sekarang masalah caranya memberikan alasan-alasan gitu. Membuat alibi. Yang jelas toleransi ada. Ya sekali 2 kali kan. Tapi kalau sering kayak gitu kan kita harus membuat apa? Berarti tindakan. Berarti langkah-langkahnya tentunya teridentifikasi dulu gitu Pak? Iya, jelas. Itu penting itu. Identifikasi, kemudian analisis, kemudian apakah itu melanggar hukum atau tidak, itu melanggar etika atau tidak, itu tentunya sebagai patokan ya Pak? Iya, jelas. Untuk dasar untuk menentukan keputusan bahwa ini benar ini salah itu Pak? Dasarnya apa untuk mengambil keputusannya? Nah, itu tadi untuk anak-anak yang seperti itu Pak. Jadi kita benar-benar ngiteni nandai anak itu. Kita sebenarnya kan bisa melihat bahwa anak itu berbohong atau tidak, sebenarnya kita bisa karena kita sudah lama ngurusi anak juga bisa terjun di pendidikan. Jadi anak yang ngomong bicara dengan arah tertentu dia bohong atau tidak, sebenarnya kita juga bisa melihat dari sorot matanya, dari gaya bicaranya, ini anak benar-benar apa yang disampaikan benar. Tapi ada juga yang
yang kita kawal itu hanya dibuat-buat. Jadi itu sebenarnya kita sudah bisa melihat sebenarnya. Berarti nanti untuk mengambil keputusan tentunya kepentingannya itu sebetulnya untuk siapa gitu. Oh iya. Tapi tetap kita koordinasi dengan BP dan nanti kalau memang pelanggaran itu berlanjut ulang, itu pasti dari pihak BP nanti akan bisa untuk memanggil. Iya. Kalau tidak memanggil mungkin home visit gitu. Home visit itu apabila dia pelanggaran sehari 2 hari tidak masuk saja langsung ada home visit gitu Pak. Kemudian untuk hal-hal apa yang dianggap lebih efektif di dalam pengambilan keputusan Bapak? Kalau saya ini untuk mengambil keputusan jelas saya harus terjun sendiri. Iya, yang satu dari Terjun sendiri dan istilahnya karena saya setiap harinya memang kalau nggak keluar ada undangan rapat full di sekolahan. Apalagi kalau menyangkut masalah pelanggaran itu benar-benar apa ya, saya harus tahu betul soal perkaranya. Saya tidak istilahnya puas dengan laporan dari saya harus tahu iya permasalahannya itu. Jadi untuk decision makingnya atau mengambil keputusan saya harus benar gitu. Iya Pak. Ya, ini kan nanti diserahkan dengan kita punya aturan antara kehidupan dan siswa. Selain itu tentunya ada tantangan Bapak. Tantangan apa yang membuat Bapak di dalam pengambilan keputusan itu agak sulit mengambil keputusan? Tantangan di dalam pengambilan keputusan. Kalau sementara ini untuk tantangan terkait dengan masalah apa yang pembinaan karakter tidak ada. Jadi sebenarnya gini aja. Justru tantangan ini kalau saya lihat itu muncul dari dalam kita sendiri dan teman-teman. Jadi kita punya komitmen enggak sebenarnya untuk menegakkan disiplin di luar masalah pidana lah ya. Sepanjang itu menyangkut penegakan disiplin, pembinaan karakter, ini sebenarnya komitmen kita sebenarnya. Tantangannya itu muncul dari diri kita. Bukan karena apa dari faktor yang lain-lain. Yang utama adalah kemauan kita. Kita dengan guru, dengan warga sekolah untuk menegakkan masalah disiplin dan pembinaan karakter supaya anak ini ya paling tidak 3 tahun di sekolah sini ada penindakan masalah karakter. Jadi komitmen dari kita sendiri, tantangannya itu. Yang lain-lain saya kira masalah administrasi. Administrasi dan itu yang paling berat itu adalah menumbuhkan komitmen dari warga sekolah, termasuk siswa juga. Jadi kalau dalam apel, upacara ini kita kalau pas jadi pemimpin harus disinggung masalah penegakan disiplin, penguatan karakter. Jadi untuk tantangan sebetulnya datangnya dari diri kita sendiri. Komitmen kita untuk menyelesaikan. Ya misalkan terlambat karena misalkan dia bangun kesiangan atau mungkin kalau yang angkotnya banyak juga dan sebagainya kan kita di luar jadwal kita justru kita ya bisa menghitung ya Pak. Kira-kira waktunya berapa? Jadi harus ada komitmen dari kita. Kita ini bukan hanya guru, kepala sekolah, karyawan, tapi juga siswa juga. Ayolah kita komitmen bersama. Ya komitmen itu, bangun itu kan cukup sulit gitu. Tantangannya sebenarnya itu. Terima kasih. Kemudian untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika tadi, itu Bapak dalam mengambil keputusan itu membutuhkan jadwal atau dapat dikatakan perlu waktu atau tidak, atau langsung ini ada permasalahan langsung diselesaikan? Kalau saya kalau masalah apa tadi yang menurut karakter asal yang pidana di luar pidana masalah kedisiplinan itu langsung aja. Jadi kita koordinasi, kita dibantu dengan orang guru tiket dan TK dan sebagainya, langsung kita tangani. Jangan sampai masalah terlalu pelanggaran disiplin, karakter itu yang punya karakter itu
diulur-ulur langsung aja bahas langsung hari ini juga kita selesaikan ya. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kami tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan Bapak, Ya. itu apakah ada orang atau faktor-faktor lain yang membantu Bapak untuk menyelesaikan masalah atau menentukan keputusan tadi Bapak? Oh iya, kalau untuk kamu kan punya stabilisasi, kita punya apa, misalkan ini ya biasa lah kadang-kadang menyebabkan kita pulang sementara apa staf apa ya. Kita kadang-kadang dalam briefing pagi itu ya kita sepakkan apa masalah itu. Jadi yang namanya keputusan yang keluar itu bukan karena kepala sekolah, tapi yang lain bukan kalah. Yang kami yang jelas keputusan itu adalah yang terbaik lah untuk kita semuanya. Jadi kita koordinasi terus. Jadi untuk masalah faktor atau orang yang bantu, misalnya ada Baka atau wakil kepala, kemudian ada BK atau urusan anak. Kemudian Bapak dari bincang-bincang tadi atau dikatakan apa yang telah disampaikan Bapak itu pelajaran apa yang bisa diambil dari pengambilan keputusan yang diterima etika? Ya, kalau masalah etika ini bagi kami itu istilahnya apa ya? Biasa lah itu dihadapi oleh setiap sekolahan. Semuanya menghadapi Pasti gitu, apalagi kecuali hal yang non pidana, yang penting bukan pidana lah ya. Kalau bicara pidana kita harus dengan yang lain. Istinya tetap kita koordinasi kok Pak. Jadi koordinasi, ada komunikasi yang baik, ya kita terjun langsung, terutama dalam penanganan itu. Saya yakin lah kalau yang dituangkan di sekolahan, kalau setiap hari mau seperti itu, ya gurunya yang menurut itu, kalau yang belajar terlambat, dan kita juga bisa apa ya, pagi salaman tapi Pak Wadi yang namanya sekolah swasta, yang namanya keterlambatan itu, mungkin sekolahnya panjangan juga kalau kalian ingin tahu bisa lah melihat kesehariannya. Ya, ini jam itu terlambat saja. Jam pertama mundur jam itu terlambat. Ada terlambat. Kalau langsung lagi misalkan 7:30, tetap ada. Nah ini kan kita tahu bahwa ya anak itu aja yang biasanya apa yang menyebabkan apa ya keterlambatan itu, karena bagaimanapun yang namanya sekolah swasta kan ini ada siswanya juga apa ya disiplin gitu kan. Iya kan Pak, karena kalau anak swasta bisa disiplin ya paling tidak kayak anak negeri itu sangat membantu teman-teman guru dalam mengajar. Ya tapi kalau sekolah swasta banyak anak-anak yang katanya tidak disiplin, kasihan teman-teman guru dalam mengajar. Dan pengelolaannya lebih sulit. Oh iya, pengelolaan lebih sulit gitu loh Pak. Masalah disiplin saja itu yang jadi apa ya, jadi kuncinya sebenarnya dalam apa pembinaan karakter lah dan juga kedisiplinan Pak. Berarti dapat kami simpulkan untuk pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama tadi koordinasi Bapak ya. Oh iya. Koordinasi, kemudian komunikasi. Kemudian Bapak terjun langsung. Ya, karena dengan ya sepanjang kita setiap hari bisa kita pasti waktu kita sempatkan lah memastikan bahwa itu ya. Karena bagaimanapun itu ada efek positifnya Pak, kalau ya orang yang dituakan itu pagi sudah di sekolah, di sekolah. Yang muda tentunya pakai itu mudah-mudahan itu ada memberikan efek jerah. Istilahnya itu keteladanan lah. Saya boleh. Mungkin keteladanan mau dikira manusia tanpa dosa. Iya Pak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami bisa belajar untuk bisa menentukan ini benar, ini salah, ini putusannya harus cepat atau ini nanti dulu, itu sehingga kami bisa
menyuntuh, meneladani Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ya. Bapak Teguh Ya. selaku Kepala SMK Widya Mandala Purbalingga. Ya. Matur Ya. terus saya Bapak. Ya. Ya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses nih. Ya, matur Bapak. Ya. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Wabito selaku Kepala SMP Negeri 1 Kalimanak untuk memberikan waktunya kepada saya dalam rangka untuk kegiatan wawancara terkait dengan proses atau analisis pengambilan keputusan, terutama untuk dilema etika Pak. Terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus yang ada tentunya di sekolah itu banyak sekali kasus, terutama untuk kasus yang dilema etika. Mohon maaf untuk selama ini Bapak di dalam mengidentifikasi ini dilema etika ataupun unsur bagaimana? Ya, terima kasih. Yang saya alami selama ini, sebenarnya istilah dilema etika itu baru ini ya. Dan permasalahannya sebenarnya hal-hal semacam itu ya dari dulu ada. Dari dulu. Nah, supaya kita memahami masalah itu dilema etika atau etika moral, yang pertama ya kita harus mengenali bahwa di situ ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Nah, setelah kita kenali itu, baru kita siapa saja, kita tentukan siapa saja yang terlibat pada situasi itu. Kemudian langkah berikutnya harus kita tentukan faktor-faktor yang relevan berkaitan dengan kasus-kasus semacam itu. Nah, baru kita ijani masalah si benar mana, yang salah mana, atau bahkan itu mungkin kedua-duanya benar semua. Nah, selama ini yang kita pelajari kan kalau dilema etika, keputusan benar melawan keputusan yang benar itu tadi. Jadi justru bisa satu sisi benar, satu sisi juga benar ya. Nah, setelah kita kaji itu, ya kalau itu sudah diketahui dari situ, sudah nggak usah perlu mengkaji lebih dalam secara ilmiahnya bagaimana itu kebenarannya. Saya sederhana saja lah pokoknya menafsirkan. Oh, ini sudah jelas suatu dilema etika. Setelah itulah baru kita mengambil keputusan apakah ini sebenarnya mengambil sikap bahwa ini permasalahan adalah salah satu jenis dilema etika. Setelah itu baru kita ambil keputusan dan kita tidak lanjut keputusan itu. Berarti tadi sekalian yang sebetulnya kami juga tanyakan berkaitan dengan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sudah dijawab Bapak, termasuk juga langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan Bapak di dalam melakukan pengambilan keputusan. Tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama tadi tentunya harus ini benar atau salah, kemudian juga siapa yang terlibat tadi sudah disampaikan Bapak, sehingga apa masih ada Bapak untuk pengambilan keputusan kalau selain yang tadi identifikasi itu masih ada iya. Saya katakan tadi ini. Iya. Jadi kalau akan mengambil suatu keputusan, selain itu tadi sudah diidentifikasi, terus pendekatan yang kita lakukan dengan teman-teman yang mungkin terlibat di situ. Pendekatannya otomatis pendekatan yang sistematis terhadap masalah yang ada, kasus yang ada, jadi kita melebar ke mana-mana. Dan itu tadi data faktanya harus ditentukan betul. Dari data fakta itu kita bisa untuk mengambil keputusan yang dirasa paling tepat. Karena keputusan itu harus tepat
dan apa namanya di sekolah kita itu tercipta kondisi yang positif ya, kondisi efektif, aman dan sebagainya, nyaman dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya yaitu tadi antara sudah saya sampaikan, tapi ya perlu diperdalam lagi. Jadi informasi-informasi yang sudah kita pahami tadi, kita kaji lagi dan kita batasi opsinya, opsi untuk penyelesaiannya. Karena kadang permasalahan ini kan mungkin ada opsi-opsi penyelesaian banyak, kita harus dibatasi opsinya banyak untuk ada permasalahan tersebut. opsi terbaik Iya, lagi diedukasi, dianalisa. Kok dirasa saya masih bingung menyelesaikannya? Ya, saya tanyakan ke mungkin teman atau relasi yang jauh berpengalaman supaya tidak keliru dalam menentukan langkah-langkahnya, tindakan yang selanjutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, setelah kok ada langkah-langkah, sebelum kita terapkan, kita membayangkan apa yang akan terjadi seandainya ini dilakukan. Dibayangkan dulu. Iya, kita putuskan nanti bayangkan ya mungkin. Sebelum dibelumkan itu umum ya ke yang, tapi kita bayangkan dulu resiko yang akan timbul. Otomatis kan ditimbang-timbang dengan resiko yang paling kecil, resiko yang terkecil. Nah, situasi semacam itu ketika kita bahas, kadang kita terbawa. Yang harus untuk diri sendiri itu emosinya harus dijaga. Emosi itu harus dijaga, pikirannya tetap tenang, tetap positif. Itu yang saya lakukan. Di dalam pengambilan keputusan tadi dari langkah-langkah, apakah Bapak juga mempertimbangkan ini masuk kasus hukum, ini melanggar norma, itu perlu dipertimbangkan? Perlu, pertimbangan itu sangat perlu karena ternyata di situ mungkin ada yang bertentangan dengan hal-hal yang kaitannya dengan kebajikan lah. Mungkin malah hukum itu juga bisa. Jadi perlu diuji ya Pak? Perlu diuji juga ya. Apakah ini melanggar hukum atau tidak perlu diuji. Termasuk ini melanggar norma atau tidak perlu diuji juga. Norma kebajikan ini seperti yang pernah terjadi di sini, yang baru saja lah. Anak kelas 9. Kalau sesuai peraturan itu karena pelanggarannya harus dikembalikan ke orang. Padahal di semester genap kan anak pindah kan tidak ada yang menerima. Memang secara aturan tidak boleh di semester genap itu pindah. Dikaji lagi. Dengan kasihan anak ini nanti sekolah sudah hampir 3 tahun tapi tidak dapat apa-apa dan sebagainya. Akhirnya ditimbang-timbang, panggil lagi, ada kesanggupan dari orang tuanya untuk lebih memperbaiki memantaunya. Karena mohon maaf itu anaknya mungkin berawal dari rumah karena bapak ibunya sudah bercerai. Jadi ada rasa kasihan, ada rasa peduli daripada itu diselesaikan suruh pindah, orang tidak dapat sekolah, orang yang ujian, kasihan. Itu contoh dilema etika. Termasuk mungkin dilema etika mungkin itu. Satu sisi memang harus kita menjalankan sesuai aturan yang ada. Namun di satu sisi kasihan anak karena sangat benar, kemudian ternyata dari keluarga yang broken gitu. Apa namanya selami. Selanjutnya Pak, yang hal-hal apa yang dianggap efektif di dalam pengambilan keputusan, terutama mengenai masalah-masalah yang kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Yang supaya lebih efektif itu bagaimana gitu? Yang kita lakukan yang pertama ya dengan musyawarah, dimusyawarahkan, mengutamakan musyawarah. Jadi
mendahulukan kepentingan orang lain atau kelompok yang lebih besar itu harus ditangguhkan, diutamakan. Kemudian saya selaku karena sebagai pimpinan otomatis kan harus taat kepada peraturan. Otomatis saya harus memegang teguh peraturan. Misalnya sudah tertentu ini kita katakan pada aturan yang kita jalankan yang ada. Kemudian kita berani berlaku jujur untuk menyampaikan sesuai fakta yang sebenarnya, sehingga kita bisa menjunjung ini dan nilai yang profesi kita sendiri. Dan pilihan yang terbaik untuk keputusan pada saat itu ya disesuaikan dengan kondisinya saat itu, mana yang terbaik saat ini yang harus saya jalankan. Mungkin bisa saja terbaik saat ini belum tentu setelah sekian waktu belum tentu hari, tapi untuk ditimbang-timbang juga, oh iya pilihan terbaik untuk kondisi saat ini, pilihan yang tepat yang saat tepat ini. ya itu yang menurut saya. Terima kasih tadi untuk yang efektif melalui musyawarah dan sebagainya tadi, mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Namun tentunya ada hal-hal yang dapat dikatakan bertentangan atau dapat dikatakan yang menghalang-halangi atau yang membuat kendala-kendala di dalam mengambil keputusan itu kesulitan, Pak. Kendala-kendala apa yang kira itu menjadi kesulitan Bapak dalam memutuskan, terutama untuk kasus-kasus di lima etika? Yang menjadi tantangan bagi saya itu yang pertama perbedaan cara pandang. Jadi perbedaan cara pandang dari dengan orang yang berada dalam situasi itu. Kemudian yang kedua sulitnya untuk mengubah pola pikir atau cara berpikir orang lain untuk sesuai dengan kondisi permasalahan itu bagi saya tantangan. Terus dari jalan diri sendiri juga ada tantangan juga, karena biasanya kan kalau saya ini suatu permasalahan kan ini segera terselesaikan. Dan itu biasanya jadi beruntung apa ya bahasa Jawanya itu. Ada sifat tergesa-gesaan, yaitu tantangan sendiri bagi saya. Kemudian di samping itu yang di sekolah kan yang kita pikirkan kan banyak. Nanti ada suatu persoalan adalah secara hampir bersamaan ada persoalan baru lagi. Dan itu kan mengganggu konsentrasi. Yang saya kan bagaimanapun juga terbatas lah pikirannya, atau hanya sekedar hal tertentu lagi fokus berpikir di situ, tiba-tiba assalamualaikum ada yang mendadak, kadang-kadang membuyarkan posisi betul nenek, cara orang berjalannya harus kembali lagi dia dari utama. Maka kalau ada seperti itu kadang HP saja saya silent supaya tadi nanti ada berbunyi ada rafungu tujuannya biar enggak mengganggu itu. Apa sih ya? Iya, istilahnya apa sih ya? Kalau distraksi apa itu. Kalau yang ada permasalahan doubles itu yang biasa kita sebut itu apa namanya multitasking. Berarti tantangan yang pertama tentunya tadi berkaitan cara pandang kan berbeda. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan buru-buru atau dapat dikatakan keputusan ini harus segera diputuskan sehingga dapat dikatakan merupakan tantangan. Selain itu juga tadi ada gangguan sehingga apa yang sudah dibayangkan dipikirkan namun ada hal yang mengganggu akhirnya harus mengulang lagi. Nah, kemudian Pak, apakah di dalam menentukan atau mengambil keputusan itu untuk terutama untuk kasus di lima etika itu
membutuhkan waktu atau tata kala ataupun jadwal tertentu Pak? Atau setelah pemakaman langsung begitu Pak? Ya, kalau saya dilihat dulu kasusnya. Kalau kasus itu sudah jelas, permasalahannya jelas, dan informasi itu, maka saat ini juga harus diselesaikan. Karena lagi khawatir kasus itu larut-larut jadi berkembang malah. Itu kan kurang baik. Tapi apabila kasus itu lebih penting, lebih sulit dibacakan dan membutuhkan apa ya, menterengnya analisa dan sebagainya, nah itulah saya atur waktunya supaya bisa menyelesaikannya runtut, sistematis dan sebagainya, sehingga apa namanya dibutuhkan ya bukan jadwal tapi apa ya, waktu gitu. Ya waktu ya, didahulukan ini dulu. Nah, setelah ini baru besoknya segala prioritasnya. Nah, otomatis itu tidak lepas dari identifikasi masalah tadi. Jadi masalah yang sebenarnya terjadi, ya analisa masalahnya, mungkin bahkan perlu tindakan brainstorming, jadi menentukan solusi mana yang terbaik, yang tepat untuk kasus itu. Yang selanjutnya Pak, apakah ada orang ataupun faktor-faktor lain yang membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan? Ya kebetulan Pak Rafi di sini, alhamdulillah dia bisa teman-teman kita itu apa ya, Kompak. Jadi yang mempermudah kita komunikasi dengan mereka itu secara lancar, sehingga dalam memusyawarahkan sesuatu itu lebih gampang karena komunikasinya mudah. Di samping itu juga saya harus kolaborasi, koordinasi dengan mereka tingkat perorangan. Kalau urusannya ini kira-kira menyangkut dengan urusan mana, maka saya urusan itu dengan yang bersangkutan pembelajaran ya dengan guru, mahasiswa, ya perusahaan. Kalau beda ini kan ini perlu dibantu dari BK, diambil juga. Kolaborasi itu, koordinasi itu mempermudah bagi saya untuk memutuskan sesuatu yang apa namanya mungkin dianggap pelik atau ya itu yang mempermudah bagi saya. Berarti di dalam pengambilan keputusan tentunya membutuhkan orang lain atau membutuhkan butuh faktor-faktor lain. Iya, karena sesuai saya kebutuhan gitu. Iya, kebutuhan. Saya tidak mau dianggap otoritas. Semuanya bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan, bahkan kolaborasi lah. Ya itu tadi di langkah yang apa itu cara koordinasi. Kalau saya bingung pun saya tidak segan-segan untuk bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Ya, demi keputusan yang baik itu. Berikutnya Bapak, dari apa yang telah disampaikan Bapak terkait dengan permasalahan ataupun pengambilan keputusan yang terutama dilema etika tadi, yang dapat Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak itu seperti apa? Kalau menurut saya yang pembelajaran yang bisa hikmah yang bisa kita ambil dalam suatu penyelesaian keputusan itu, kita dalam mengambil suatu keputusan harus mempertimbangkan banyak hal, mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi dari pertimbangan dari berbagai hal, agar dalam melahirkan keputusan itu nanti menjadi efektif dan tepat sasaran. Jadi harus mempertimbangkan lagi, pertimbangan banyak unsur. Ya, mungkin ada yang tadi dengan sampaikan, oh ini ada unsur hukum, ada unsur normal dan sebagainya. Ini pokoknya dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan permasalahan itu. Harapannya
ya keputusannya efektif dan tepat sasaran. Gitu. Baik Bapak, untuk pembelajaran pada hari ini berarti perlu pertimbangan yang matang agar keputusan yang kita ambil itu sesuai dan tentunya bisa diterima, berdampak positif, dan terutama untuk bisa kalau itu di sekolah bisa mengutamakan kepentingan siswa dan tentunya bertanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai universal kebajikan yang ada di kalau di sekolah berarti itu P5 ya Pak ya. P5 Ya, profil Pancasila. Maturun sana Bapak atas waktunya. Tadi sudah berbincang-bincang terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan, terutama untuk Uji 5 etika. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian pertanyaan kami itu kurang berkenan ya Bapak. Sekali lagi terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Oke.